push the start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. In my town, when you see me, you know everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang statistik deskripsi untuk meringkas data. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Yuliana Warentina dengan NIM 5231 Perkenalkan, nama saya Ameliawati dengan NPM 016. Perkenalkan, nama saya Farhan Sanda Furdian dengan NPM 08. Oke, kami akan lanjut langsung masuk aja untuk mempresentasikan datanya. Yang pertama ada statistik deskriptif adalah koefisien informasi singkat yang merangkum kumpulan data tertentu yang dapat berupa representasi seluruh populasi atau sampel populasi. Kemudian, statistik ini memiliki beberapa metode, yaitu metode grafis untuk menampilkan data dari diagram batang dan pie. Diagram batang adalah representasi grafis yang digunakan untuk menampilkan dan membandingkan kategori data diskrit melalui batang persegi panjang dengan panjang atau tinggi setiap batang sebanding dengan frekuensi atau nilai kategori terkait. Di sini ditampilkan contoh bagan pie. Kemudian yang kedua ada histogram dan polygon frekuensi. Histogram adalah alat yang berguna untuk memvisualisasikan distribusi data kuantitatif. Histogram dapat membantu kita untuk memahami bentuk distribusi data, mengidentifikasi outlier, dan membandingkan distribusi data yang berbeda. Di sini ada contoh histogram variabel kecepatan atau dengan plot kepadatan dilapisi. Kemudian contoh histogram lainnya itu grafik yang menggunakan dikelompokkan format di mana skor kecepatan jauh dalam interval atau dihitung sebagai skor yang pada dasarnya sama. Nah, ini menunjukkan contohnya histogram dengan kecepatan ganda untuk kedua kategori edukoi. Kemudian ada polygon frekuensi. Grafik polygon frekuensi adalah kurva yang digambarkan dengan ruas garis. Polygon frekuensi ini memiliki beberapa penggunaan, di antara lain, satu, memvisualisasikan distribusi data, dua, membandingkan distribusi data, yang ketiga, memperkirakan densitas probabilitas, yang keempat, mengidentifikasi pola dan tren, yang kelima, mempermudah interpretasi data. Yang kemudian ada grafik garis, adalah cara sederhana untuk mengomunikasikan secara visual bagaimana nilai terukur dari variabel kontinu berubah seiring waktu. Di sini menampilkan gambar tentang grafik garis perusahaan dalam hal akurasi infeksi rata-rata. Skala lipat berguna untuk menampilkan hubungan antara dua variabel berskala, interval atau rasio untuk ukuran minat yang diperoleh pada individu yang sama, sebagian dalam penelitian korelasional. Gambar di sini merupakan contoh inspeksi terkait scatterplot atau ketepatan untuk inspeksi kecepatan. Selanjutnya ada grafik dan tampilan multivarian. Yang pertama ada matriks scatterplot. Jadi matriks scatterplot adalah grafik multivarian yang berguna dan yang dirancang untuk menunjukkan hubungan antara pasangan banyak variabel dalam tampilan yang sama. Di bawah ini menunjukkan gambar matriks scatterplot. Ya, jadi ini gambarnya matriks scatterplot yang berhubungan dengan mentabil, akurasi, kecepatan, job set, dan work count. Selanjutnya ada plot radar. Jadi plot radar juga dikenal sebagai grafik laba-laba untuk alasan yang jelas, adalah perangkat sederhana dan efektif untuk menampilkan skor pada banyak variabel. Seperti tampilan jam, variabel ditempatkan secara merata di sekitar pusat plot dalam urutan searah jarum jam mulai dari posisi jam 12. Interpretasi visual dari plot radar terutama bergantung pada perbandingan bentuk, yaitu naik turunnya puncak dan lembah di sepanjang jari-jari di sekitar plot. Ya, di sini ada gambar yang menunjukkan plot radar yang membandingkan peringkat sikap untuk inspektur 66 dan 104. Ini gambar radar plotnya. Ya, jadi selanjutnya yaitu ada
menilai tendensi sentral. Yang pertama mean. Mean atau juga dikenal dengan rata-rata adalah jumlah semua skor untuk variabel tertentu dalam sampel dibagi dengan jumlah skor yang digunakan dalam memperoleh jumlah. Lalu untuk sebagian besar tujuan, mean adalah ukuran kecenderungan sentral yang disukai karena menggunakan semua informasi yang tersedia dalam sampel. Ya, di sini ada gambar atau tabel yang menunjukkan ukuran kecenderungan sentral untuk variabel KCI tertentu. Selanjutnya yaitu median. Jadi median adalah skor tengah atau tengah dari serangkaian skor. Dengan pusat atau tengah berarti bahwa 50% dari nilai data lebih kecil dari atau sama dengan median dan 50% dari nilai data lebih besar ketika seluruh distribusi skor diurutkan dari nilai terendah ke tertinggi. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa median adalah skor dalam sampel yang terjadi pada persentil ke-50. Nah, di sini ada gambarnya, yaitu pengaruh kecenderungan dalam distribusi pada nilai rata-rata dan median. Ini ada skor kecepatan inspeksi per detik, yang ini ada skor akurasi inspeksi per persen. Oke, berikutnya adalah modus. Jadi modus itu didefinisikan sebagai skor yang paling tinggi yang sering terjadi dalam suatu distribusi. Jadi modus itu adalah nilai-nilai dalam kumpulan data yang muncul paling sering atau memiliki frekuensi tertinggi. Oke, kita lanjut ke menilai variabilitas. Yang pertama itu Wrangler. Jadi Wrangler itu hanyalah skor terbesar dalam sampel dikurangi skor terkecil dalam sampel. Jadi Wrangler adalah suatu ukuran variabilitas yang tidak secara eksplisit terkait dengan ukuran kecerdasan sentral apapun. Jadi berikut ini di bawah ini adalah contoh gambar tentang Wrangler. Jadi gambar di bawah ini menunjukkan satu set statistik deskripsi yang dihasilkan oleh prosedur SPSS atau French-Quench untuk ukuran metabil, akurasi, kecepatan, job set, dan word code, dan database KEC. Oke, kita lanjut aja. Teman-teman bisa dilihat di sini. Ini datanya. Oke, kita lanjut ke interquartile Wrangler. Jadi interquartile Wrangler itu ditulis sebagai EQR. Itu adalah sebuah statistik deskripsi yang digunakan untuk mengukur seberapa tersebar data di tengah suatu kumpulan data. Jadi EQR ini dihitung sebagai selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Nah, berikut ini adalah penjelasan tentang kuartil. Jadi kuartil adalah nilai yang membagi dua menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil pertama dilambangkan dengan Q1, adalah nilai di mana 25% data berada di bawahnya dan 75% data berada di atasnya. Kedua, median, yang dilambangkan dengan Q2, adalah nilai di mana 50% data berada di bawahnya dan 50% data berada di atasnya. Jadi median ini nilainya itu di tengah-tengah. Yang ketiga, itu kuartil ketiga yang dilambangkan dengan Q3. Itu adalah nilai di mana 75% data berada di bawahnya dan 25% data berada di atasnya. Nah, berikut ini adalah cara menghitung EQR. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung EQR. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Yang kedua, hitung ukuran pertama Q1 atau kuartil pertama dengan jika jumlah data atau N itu ganjil, berarti Q1 adalah nilai pada indeks N tambah 1 per 4. Yang kedua, jika jumlah data N itu genap, berarti Q1 adalah rata-rata dari dua nilai pada indeks N per N. Dan dalam kurung N tambah 1 per 4. Yang ketiga, hitung median. Median adalah nilai pada indeks dalam kurung N tambah 1 per 2. Yang keempat, hitung kuartil ketiga. Yaitu jika jumlah data N itu ganjil, berarti kuartil ketiga adalah nilai pada indeks 3 dalam kurung N tambah 1 per 4. Terus jika jumlah data N-nya genap, berarti
Kuartil ketiga adalah rata-rata dari dua nilai pada indeks 3N per 4 dan dalam kurung 3N tambah 1 per 4. Yang kelima, hitung IQR. Jadi, IQR itu bisa dihitung dengan IQR sama dengan Q3 kurang Q1. Nah, berikut ini adalah contohnya, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, langsung kita lanjut aja ke data berikutnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah gambar bagan tentang cara menghitung IQR-nya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, itu variance. Variance adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa tersebar data dari nilai rata-ratanya. Semakin besar variance-nya, semakin tersebar data tersebut. Variance dihitung dengan menghitung rata-rata dari kuadrat selisih setiap nilai dengan nilai rata-rata. Secara sistematis, varian dihitung dengan rumus berikut. Sigma pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung X KI dikurang dengan kam dalam kurungnya itu di pangkat 2 terus dibagi dengan N. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, kalau sigma itu adalah simbol untuk perjumlahan, dan SKI itu adalah nilai data KI, dan kam itu adalah nilai rata-rata data, dan N adalah jumlah data. Teman-teman bisa lihat di sini adalah cara kerja variance-nya. Oke, kita lanjut aja ke penggunaan variansi. Jadi variansi ini berguna untuk mengukur variabilitas data. Jadi semakin besar variansinya, semakin tersebar data tersebut. Membandingkan variabilitas data dari dua atau lebih kumpulan data. Yang ketiga, menghitung standar deviasi. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians. Yang keempat, membuat model statistik. Oke, gambar di bawah ini itu adalah itu mengilustrasikan seberapa kemungkinan mengenai varians distribusi skor yang memiliki rata-rata 100. Jadi kurva yang sangat tinggi ini menggambarkan distribusi dengan varians terkecil. Jadi varians yang terendah itu adalah varians tertinggi. Dan yang varians tertinggi itu adalah distribusi dengan varians terkecil. Oke, yang terakhir adalah standar deviance. Standar deviansi yang biasa disingkat dengan SD adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa tersebar data dari nilai rata-ratanya. Jadi semakin besar standar deviansinya, semakin tersebar data tersebut. Jadi standar deviansi dihitung menggunakan akar kuadrat dan variansi. Jadi dihitung dengan rumus sebagai berikut. Sigma sama dengan akar sigma pangkat 2, di mana sigma pangkat 2 adalah variance data. Nah, berikut ini adalah cara kerja deviansi, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi cara kerjanya itu, kita pertama hitung dulu variance datanya dulu. Terus yang kedua, kita hitung akar kuadrat dari variance-nya. Oke, jadi berikut adalah contohnya, teman-teman bisa lihat di sini. Kita lanjut aja dengan penggunaan standar deviansi. Jadi standar deviansi dapat digunakan untuk yang pertama, mengukur variance data. Jadi semakin besar standar deviansinya, semakin tersebar data tersebut. Yang kedua, membandingkan variabilitas dari data dua atau lebih kumpulan data. Yang ketiga, menginterpretasikan hasil statistik, yaitu nilai standar deviansi yang kecil menunjukkan bahwa data tersebut terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata, sedangkan nilai standar deviansi yang besar menunjukkan bahwa data tersebut tersebar luas. Yang keempat, membuat model statistik. Jadi perbedaan varians dan standar deviansi itu bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, satuan. Jadi variansi diukur dalam satuan kuadrat dari unit data asli, sedangkan standar deviansi diukur dalam satuan yang sama dengan unit data asli. Yang kedua itu interpretasi, atau variansi ini lebih sulit untuk mempresentasikan secara langsung dibandingkan dengan standar deviansi. Jadi standar deviansi memiliki interpretasi yang lebih mudah dipahami, yaitu sebagai jarak rata-rata dari setiap nilai data. Oke, jadi secara umum standar deviansi itu lebih sering digunakan dalam
analisis statistik dibandingkan dengan variasi, karena lebih mudah untuk diinterpretasikan dan memiliki satuan yang sama dengan unit data asli. Oke, sekian dari kami. Kami pamit undur diri. Kalau ada kata yang salah atau ucapan yang tidak berkenan di hati teman-teman atau Bapak, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.